Di samping saya sudah ada insya Allah yang pertama guru kita semua ya, Al-Mukarram Syekh Fadilatul Syekh Fadilatul Syekh Al-Mukarram Al-Alim Al-Alama Sahibul Fadilah wal Karomah wal Ijazah. Ya, beliau memiliki 4 pesantren ya, di Kota Bandung dan Kabupaten Barat termasuk Cimahi. Tapi sayang istrinya masih satu. Kita doakan mudah-mudahan tetap satu aja lah. Kasih ya, Bapak Dr. Sindu Irwansyah LCMAG. Luar biasa. Sudah kenal ya? Sudah. Ya, beliau luar biasa. Inspirasi bagi kita semua dan motivasi. Yang kedua, cara diupayakan anaknya. Buktikan kalau anaknya cinta kepada orang tua. Ya, salah satunya adalah dengan cara ikut memulasarakan jenazah dari orang tua Anda. Ada yang sudah pernah mandikan? Oke, 2 orang. Yang mengkafankan? Oke, kemudian menyolatkan. Ini belum menyolatkan? Menguburkan. Oh, alhamdulillah sudah banyak ya. Oke, baik. Kita mulai saja. Beberapa hal yang perlu kemudian kita persiapkan adalah ya. Yang pertama, untuk memandikan, sediakan yang namanya alat pemandian ya. Posisi kepala lebih tinggi daripada posisi kaki gitu ya, supaya air nanti mengalir. Kalau Bapak biasanya suka dibantu dengan yang namanya gebong cau. Apa gebong cau? Ya, bantalan nanti dipotong selebar bahu, disimpan di sininya, di lehernya, kemudian di punggung pinggang ya, bokong pinggang ya. Kemudian bawahnya dicoak. Jadi kalau misalkan ini adalah gebong cau, bawahnya dicoak gitu ya. Jadi nanti air mengalir. Karena kalau si mayat itu menempel langsung di tempat pemandian, biasanya air itu menyumbang, menggenang ya. Dia kalau memang bersih, kalau bercampur dari kotoran, darah, nanah, karena kita tidak tahu bagaimana keadaan si mayat. Maka dengan posisi ini dicoak, air akan terus cepat mengalir sehingga tetap dalam keadaan bersih tempat memberikan mayat itu ya. Kemudian selanjutnya adalah air ya, harus tersedia. Kemudian juga kapur barus ya, ini nanti ditumbuk ya, ditumbuk. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam 1 ember. Nanti ini menjadi penyiraman terakhir setelah memandikan si mayat. Tapi kalau Anda menemukan mayat ini misalkan dia punya penyakit ya, adanya pembusukan, misalkan dia punya penyakit diabetes ataupun luka dan sebagainya ya. Kemudian ini air kapur barus ini bisa mempercepat pembekuan dan juga menghilangkan bau amis. Ya, yang harus dilakukan adalah ketika mayat ini sudah ada di tempat pemandian, gitu ya, memandikan mayat itu sebagaimana Anda mandi janabah. Ya, yang pertama dihilangkan dulu najis-najisnya. Ya, yang kedua kemudian ada yang mengatakan diwudukan, ada yang mengatakan membasuh anggota wudu. Silahkan itu ya. Kemudian selanjutnya baru meratakan air dari mulai ujung kepala sampai ke ujung kaki, dibantu dengan wangian. Kalau sekarang sudah ada sabun-sabun dan sebagainya. Paham ya? Jadi kalau di mayat ini misalkan ada luka-luka, darah, nanah, dibersihkan dulu. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah dibersihkan, baru kita membersihkan bagian dalamnya. Bagaimana caranya? Ini. 1, 2. Ya, ini. Nah, ini. Di sini. Memandikan mayat itu nggak bisa ya 1-2 orang akan memberatkan ya, apalagi kalau yang meninggalnya badannya gede, wah repot itu sudah ya gitu. Maka perlu dibantu. Yang pertama adalah posisikan si mayat, jadikan dia seperti perempuan yang akan melahirkan ya, tapi itu kan ya. Kemudian kamu angkat ini setengah orang dulu, ditahan begitu ya. Nah, kemudian nanti ini kan pasti kalau sudah meninggal ini ngegosor, maka harus ada yang megang, begitu ya. Kemudian ya persiapkan air
lebih mudah pakai air selang, gitu ya. Nah, dikeluarkan apa yang di dalam perutnya. Kalau si mayitnya ini tadinya di ICU, gitu ya, sudah tidak makan, biasanya sudah bersih biasanya. Tapi kalau si mayit ini baru makan, waduh, kotorannya banyak banget. Gitu ya. Bagaimana caranya? Seperti ini ya. Gunakan telunjuk ataupun jari tengah, ya, colok. Nah, ini dicolok, gitu ya. Si mayit ini kalau sudah dicolok seperti ini, dia akan terus seperti ini. Beda kalau masih hidup seperti Anda, pakai kotaknya ya. Juga, ya. Sehingga ketika mayit ini, ya, ditekan, tapi tekannya jangan ditekan pusatnya begitu, ini kotoran akan keluar. Maka kemudian ini ada air selang, ya, kemudian dibersihkan terus. Dilihat masih kuning tidak, dilihat masih kuning tidak, begitu ya. Nah biasanya suka pakai kain. Mana kain? Contoh saja. Contoh. Biasanya suka dilihat pakai kain yang putih, gitu. Set. Oh masih kuning, berarti kurang bersih. Kalau sudah diginikan misalkan sudah, ya sudah bersih, ya sudah berarti sudah dinyatakan di dalam perutnya ini sudah bersih. Tapi kalau masih terus mengeluarkan setelah kita berusaha, sudah sumpel aja pakai kapas, begitu ya. Nah, hidupkan, setelah itu hidupkan lagi, hidupkan, ini, ya. Kemudian setelah itu baru kita, ya, sebelumnya kuku-kukunya digunting, ya. Bulu-bulunya gitu ya digunting. Nah, bulu-bulu mau digunting ya. Hati-hati ketika memandikan mayit ya. Auratnya harus tetap tertutup. Jangan dibiarkan monasnya kelihatan ya. Nah, seperti ini. Tahun ini memandikan ya, nggak boleh. Nah, seperti ini. Tetap tertutup saja ya. Oke. Setelah itu kemudian diwudukan ataupun dibasuh anggota wudu yang pertama kali. Ya, apa yang pertama kali dilakukan ketika berwudu? Membasuh kedua telapak tangan. Ini, gitu ya. Gitu. Nah, tiga kali kanan dulu, baru nanti kiri. Setelah itu apa? Kumur. Nah, ketika kumur, karena dia sudah tidak bisa mengeluarkan air, jangan begini kan. Ya. Nah, boleh dibantu begini, gini. Ya, simbol saja. Ya, boleh juga kemudian ketika membersihkan yang di dalam hidung, istighfar dan istighfar seperti ini, ataupun dibantu dengan cotton bud dibersihkan. Ya, bersihkan. Takutnya ada bekas darah. Karena orang yang biasanya meninggal karena darah tinggi ataupun jantung gitu ya, itu kan ada tekanan gitu. Biasanya ada darah yang keluar dari telinga, dari mata atau dari hidung. Nah, ketika dari kering-kering itu darah itu gitu ya. Oke. Kemudian setelah hidung baru apa? Apa istighfar? Kumur tadi udah. Kemudian apa lagi? Membasuh muka. Membasuh muka, ambil seperti ini. Gitu ya. Nah, 3 kali. Setelah itu baru apa? Tangan. Sebelah kanan dulu ya. 3 kali. Nah, kemudian sebelah kiri 3 kali ya. Setelah itu baru kepala. Nah, gitu ya. 3 kali, kemudian telinga kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali, nanti kaki. Mulai dari atas. Ini ada sampo dan juga ada sabun ya. Pertama dari atas ya, ini dibasahi dulu, kemudian nanti kasih sampo. Contoh. Nah, ya dari sampo ya. Nah, dari sampo nanti dibersihkan gitu ya. Kemudian setelah itu meratakan air dari sebelah kanannya dulu. Terus begitu. Gitu ya. Sebelah kanan ya. Lebih enak sebetulnya ketika memandikan mayat itu tidak pakai sabun yang cair bagi Bapak. Lebih enak pakai yang bakar. Itu lebih simpel dan lebih bersih. Gitu. Jadi enak tinggal gitu. Kalau begini kita harus pakai 2 tangan. Ambil, bersihkan gitu. Gitu ya. Tapi kalau pakai sabun batang lebih enak. Nah, ya. Sudah, kemudian dibalik. Nah, balik. Nah, ini mayatnya enak. Ketika memandikan itu tidak mudah nanti ya diprak nama gitu ya.
Bagian belakangnya sini ya, dibajur, disiram, disabun ya. Ketika sudah disabun baru dibersihkan. Paham ya? Kemudian balikan lagi, baru bagian sebelah kiri ya, kemudian juga diangkat lagi seperti tadi ya, dikasih sabun, dibersihkan, sudah. Dianggap misalkan ya, ini sudah dibersihkan ya, dan sudah disabun gitu ya, baru nanti pakai siraman terakhir air kapur barus ya. Air kapur barus bisa Anda pakai supaya butiran-butirannya tidak menyentuh langsung kepada si mayit. Anda boleh yang pakai kain yang tipis ya, kain tipis. Nanti di atas kain itu dipegangkan seperti ini, pegang kainnya. Nah seperti ini. Jadi yang mengalir itu, yang air yang membasuh kepada si mayit itu nanti air yang setelah tersaring. Kalaupun tidak ada, Anda cukup pakai tangan saya begini, nggak apa-apa, ya begitu. Oke, nyatakan sudah, baru diaduk dulu, ya, diaduk, ya, sudah kering. Nah, biasanya untuk mempermudah, sebelum memandikan mayit, ya, diupayakan kain kafan sudah tersedia. Sebelum memandikan mayit, diupayakan. Karena kalau kain kafan belum tersedia, nanti si mayit akan menunggu setelah dimandikan. Kedinginan kasihan. Begitu ya. Nah, jadi sediakan dulu kain kafannya, begitu ya. Kemudian di tempat pemandian lebih enak kita langsung memakaikan cawat. Cawat itu adalah kolor, cangcut terakhir ya. Nah, ini cawat. Ya, biasanya Bapak selalu pakai kanebo untuk mengeringkannya. Jadi keringkan dulu supaya nanti tidak basah ininya. Paham ya? Nah, jadi nanti dipakaikan di tempat pemandian. Contoh, angkat ujung angkat tuh ini badannya, angkat ujungnya, angkat. Tarik. Nah, kita mana talinya? Nah, tarik. Talinya yang tarik, bukan itu, bukan kainnya, tali yang tarik. Hah? Terus berat. Nah, ya. Nah, nanti biasa diberikan dulu. Kemudian contoh saja. Contoh. Oh, ini harusnya kapas ya. Contoh ini kapas, contoh ya. Jadi diberikan dulu, dikasih kapas ya. Jadi tidak langsung menyentuh ke cawatnya. Kemudian beri babari. Nah, sebelumnya lubang pantatnya sudah disumpal oleh kapas ya. Nah, ini misalkan kapas lagi seperti ini, terus nanti ini pasang. Pasang betul. Ya, pasang. Ya, pasang. Walaupun nanti ketika aslinya di Kalimantan yang ini banyak yang dalam. Oke, sudah. Oke, dianggap sudah. Ya, kita persiapkan dulu untuk mengkafaninya ya. Sebelum pindah dulu. Ya, angkat atuh. Oke, ya. Sekarang kita akan mengkafani ya. Walaupun tadi Bapak sampaikan sebelum memandikan ini sudah terpasang terlebih dahulu ya. Ini ada tikar. Sebetulnya tikar ini tidak termasuk pada sunnah, ini budaya ini, ya. Tapi kadang-kadang hukum budaya lebih ditekankan untuk dilaksanakan sebetulnya, ya, di masyarakat kita, walaupun tidak sunnah sebetulnya, ya. Oke, baik. Dan harganya lebih mahal ini sekitar 120.000, ya. Yang pertama kali ini, dibantu. Mayitnya di mana sana? Oke. Setelah itu ini tali-talinya. Tali-talinya ada 5, tali pocong 1, di sini 2, 3, 4 ujung aja. Dihamparkan. Di sini.
Oh, sini. Nah, itu sok nih. Oke, berarti sudah. Nah, baik. Setelah itu baru kita hamparkan kain kafan. Ya, dihamparkan. So. Ya. Memanjang. Nah, so. Oh, kan? Seperti atasnya yang rapi. Udah di tengah ini kurang besar dikit. Nah, udah. Nah, kain kafan ini ya lebarnya macam-macam. Ada yang 100, ada yang 120, ada yang 140, ada yang 1,5 meter. Gitu ya. Kalau Anda ingin aman, pakai yang 1,5 meter. Karena kita tidak akan tahu yang meninggal itu apa yang kurus, apa yang gemuk. Gitu ya. Bapak pernah ya kain kafannya ternyata cuma 1 meter 1,20 meter. Yang meninggal yang gemuk, badannya gede. Akhirnya ketika menutup mayat itu tidak tertutup. Begitu ya. Nah, maka solusinya adalah untuk mencari keamanan, beli saja yang lebarnya 1,5 meter. Paham ya? Kemudian tingginya dilihat, tinggi si mayit ditambah 40 cm. Paham ya? Tinggi si mayit ditambah 40 cm ya. Jadi 20 cm untuk ujung-ujung pocongnya, 20 cm lagi untuk ujung-ujung kakinya. Ya, boleh 40 cm, boleh 50 cm, silakan. Ya, nanti dilihat saja. Oke, baik. Setelah itu baru kain kafan yang kedua. Silakan. Dok, dibantu. Nah. Oke. Kain kafan ketiga. Nah, kemudian ini ada kapur bagus juga yang ditumbuk, begitu ya. Kemudian juga ada minyak nyong-nyong, begitu ya. Ada juga kapas ini, ya. Nah, minyak nyong-nyong ini, ya, ini walaupun banyak tapi cepat menguap dan cepat hilang. Harumnya cepat hilang. Anda boleh pakai minyak yang sudah dipakai di masjid, boleh. Ya, fungsinya adalah untuk memberikan keharuman, harum-haruman ya. Jadi ketika ini dihamparkan, dipercikan, gitu ya, supaya wangi. Paham ya? Nah, kemudian nanti sebelum mayat disimpan di atasnya, ini ada kapas. Kapas ini bisa dibuka, bentuk gulungan, gitu ya. Nanti gulungan ini bisa dihamparkan setinggi si mayat, begini. Paham ya? Nah, dihamparkan. Ini tidak usah tebal, ya. Dihamparkan setinggi mayat, ya. Kemudian setelah itu dikasih kapur barus yang sudah ditumbuk, simpan di atasnya begitu. Paham ya? Nah, setelah seperti itu baru nanti mayat tinggal disimpan di atas. Asli. Oh. Yuk, tidur. Nah, sudah cukup ini ya. Baik, tangannya seperti ini. Nah, kakinya tutup, dirapatkan. Ya. Nah, kalau sekiranya nanti misalkan kakinya susah diginikan, ya diikat. Maksudnya ini, ya, maksudnya ini. Kalau menganga seperti ini juga ini diikat, ya. Tapi kayaknya masih bagus. Baik. Setelah tadi kapas sudah, diletakkan mayat di atas kapas tadi, ya, kemudian juga sudah, uang itu sudah, baru nanti ditutup dengan kain kafan. Dimulai dari sebelah kanan mayat, kemudian sebelah kiri, ya. Satu lembar dulu saja. So, lembar sebelah kanan, ya. Ini caranya. Ya. Ujung ini tarik dulu. Ujung sana tarik. Supaya tidak mengkerut bawahnya, tarik. Tuh, 2, 3 tarik. Nah, baru nanti di sap, hilap. Sap, tong asa. Satu dulu sana. Nah, begini ya. Nah,
Ini begini saja, jangan sampai dililit-lilit ya. Kenapa? Karena nanti di kuburan akan dibuka lagi. Ya. Kemudian yang kedua, terus ini maju aja maju. Nah, itu mah jangan ditutup jam ini. Nah. Oke. Sebelah kirinya. Ini ditarik saja nih. Nah. Nah, sebelah sini. Ini dulu. Saya sebelum lagi dulu. Sini. Nah. Sebelah kiri. Nah, setelah itu baru nanti diikat, ya. Ikatannya itu di sebelah kiri mayat. Ya. Mengikatnya di sebelah kiri mayat. Contoh, ya. Contoh seperti ini. Diikatnya di sebelah sini. Jangan kali mati. Jangan kali mati. Karena nanti di kuburan itu nih maju. Nanti kubur itu akan dibuka tali-tali. Jangan dibantu. Tali. Jangan. Nah, ini supaya tidak terlalu panjang ditilok 2. Ini kurang ke atas ini. Ujung kaki. Sini. Oke, ya. Jadi nanti ya, si mayat ini sebetulnya juga di atasnya dipakai kapas. Ya, jadi di bawah pakai kapas, di atas pakai kapas. Termasuk juga antara pertemuan kulit dengan kulit, ya. Lubang-lubang juga, hidung kasih kapas, telinga kasih kapas, ketek-ketek kasih kapas, pertemuan kulit ini kapas, kemudian kapas juga. Paham ya? Kemudian seluruh tubuh bagian atas pun dikapasi seperti bagian bawah tadi. Paham ya? Kemudian nanti dibungkus ya. Nah, setelah dibungkus seperti ini, sisakan muka. Muka jangan ditutup, ditakutkan masih ada saudara yang ingin melihat. Sekiranya nanti sudah mau dibawa ke kuburan, ya, baru nanti dikasih kapas mukanya, baru ditutup. Paham ya? Nah, setelah ini kita akan menyolatkan dan juga dilanjutkan dengan menguburkan. Selanjutnya oleh Bapak Dirjen Diam. Ya, Bapak kita diam boleh. Kita lanjutkan. Tadi ada penambahan ya. Memandikan itu harus satu grup ya, kami minimal 4 sampai 5 orang. Karena kalau sendiri tadi sulit kan, tapi jadi 4 sampai 5 orang. Jadi berhadapan-hadapan ya, 2 orang sana, sini 2 orang. Satu lagi menyiapkan air atau alat-alat untuk mandi. Hanya ketika harus dipilih orang yang memandikan itu. Siapa saja yang berhak untuk memandikan? Keluarga. Kalau misalnya mayitnya laki-laki, berarti harus keluarga laki-laki anaknya, ya, anaknya yang laki-laki. Kalau perempuan berarti anak yang perempuan. Kalau tidak ada di keluarga, siapa? Ya, cari ya di luar keluarga, tapi yang harus amanah untuk madu bocor. Ya, bisa jadi ada ya, sesuatu yang ganjal di mayit, ya, sesuatu yang ganjal di mayit.
kalau yang bocor pasti nanti dikasih tahu ke yang lain, nggak boleh itu. Mayit tidak boleh diinformasikan yang lain. Makanya harus yang amanah. Biasanya di masjid ada satu tim ya. Sini biasanya ada satu tim di masjidnya, sudah terbiasa. Kalau misalnya pihak keluarga tidak ada, itu catatannya ya, cari yang amanah. Itu yang paling penting supaya tidak, kalau sesuatu ada yang aib di anggota tubuh si mayit, maka dia tidak akan menginformasikan kepada orang lain. Memang harus betul, tidak boleh diinformasikan. Nah, kalau sudah dimandikan, ya, ini nanti ditutup ya, ini ditutup nanti. Kalau mau sholat kan ditutup dulu ininya juga. Nanti kalau sudah sholat bisa dibuka lagi kalau misalnya masih belum akan dikuburkan. Nah. Baik, sekarang kita akan menyolatkan. Nah, siapa yang berhak untuk menyolatkan? Siapa saja ya yang layak untuk menyolatkan. Nah, berapa rakaat? Ya, kalau dalam menyolatkan tidak ada rakaat, tidak ada ruku dan tidak ada sujud, tapi 4 takbir. Takbir pertama, setelah takbir pertama apa yang dibaca? Al-Fatihah.